ramainya kampanye jelang pilkada, ada berita soal kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK. Ia adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur yang diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah proyek. Nah, untuk memuluskannya ada kode nih yang digunakan oleh para tersangka, yaitu logistik paman. Apa maknanya? Kita diskusi. Ini dia 6 tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Kalimantan Selatan yang dihadirkan dalam rilis di gedung KPK. Ada pejabat dinas PUPR Kalsel, ada juga orang kepercayaan gubernur yang memiliki peran sebagai pengepul fee. Ada dan 2 lainnya adalah pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap. Uang tunai sekitar 12 miliar rupiah disita sebagai barang bukti. Ada di dalam koper, ada di dalam dus, ada juga di ransel. Uang tersebut adalah fee alias pelicin untuk memuluskan sejumlah proyek. Bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5% untuk gubernur. Supaya nggak terendus oleh Komisi Anti Rasuah, para tersangka menggunakan kode logistik paman untuk setiap fee atau uang pelicin yang menjadi jatah bagi gubernur. Nah, ternyata ini asal-usulnya menurut pengamat. Kalau yang berdasarkan OTT itu memang ada kode paman, ya sebenarnya paman Birin itu, karena memang Gubernur Kalsel ini sangat populer dengan sebutan panggilan paman Birin gitu. Karena itu dia distereotipkan sebenarnya maju gubernur itu ya karena ditopang oleh ponakannya gitu, sebenarnya begitu. Karena dulu terakhir itu yang bersangkutan itu adalah sekretaris kecamatan gitu levelnya, belum sampai level kepala dinas atau bupati begitu. Tapi karena ditopang oleh ponakannya maka dia bisa jadi gubernur. Nah, saya tidak ingin menyebut ponakannya siapa, tapi kemudian istilahnya populer menjadi paman Birin. Nah, kalau itu kemudian logistiknya itu adalah untuk paman, berarti ya patut diduga untuk paman Birin. Pertanyaannya, di mana Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka? Kok nggak terlihat ya dalam rilis pada Selasa lalu? Ternyata keberadaan Sabirin Nur alias Paman Birin sampai saat ini masih menjadi misteri. Selasa petang, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Kalsel di Jalan R. Suprapto, Banjarmasin. Malam harinya, penggeledahan dilanjutkan di rumah pribadi gubernur di Desa Telok Selong, Kabupaten Banjar. Penggeledahan berlangsung selama 4 jam sampai dini hari. Namun lagi-lagi tidak ada sedikit pun aktivitas penghuni usai Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan KPK, ini dia daftar 3 proyek yang dimenangkan oleh perusahaan pemberi suap. Pertama, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai pekerjaan 23,2 miliar rupiah. Ada juga Samsat terpadu dengan nilai pekerjaan 22,2 miliar rupiah. Dan ketiga, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan nilai proyek 9,1 miliar rupiah. Nah, jadi total nilai proyek adalah sekitar 54,5 miliar rupiah. Kalau 5% dari total nilai tadi dijadikan sebagai jatah bagi gubernur, kira-kira berapa ya yang diterima? Gak mesti dijawab, bukan soal matematika. Tapi yang pasti, fee proyek semacam ini jelas bukan modus baru dalam praktek suap menyuap. Kepala daerah itu setahu tidak terlalu banyak lah yang bisa digali. Sebenarnya mereka hanya satu, mempermainkan tender proyek. Kedua, mempermainkan izin-izin, ya izin tambang, izin bangunan, izin apa. Ketiga, berkaitan dengan sumber daya manusia di tempat tersebut, artinya mutasi, promosi, hanya itu aja yang selalu dimainkan, hanya itu gitu. Jurnalis SCTV melakukan penelusuran. Ini dia lokasi salah satu proyek yang menjadi ladang korupsi, yaitu pembangunan gedung kantor Samsat terpadu. Area proyek saat ini masih ditutup rapat, namun aktivitas pembangunannya tetap berjalan.
Gimana nasibnya setelah proyek ini disidik KPK? Semoga nggak jadi mangkrak. Melihat kembali jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan menyasar kepala daerah. Ternyata ini jumlahnya di tahun 2022 ada 8 kepala daerah, 7 saat itu menjabat dan 1 adalah mantan. Kemudian di tahun 2023 ada OTT kepada 6 kepala daerah dan di tahun 2024 termasuk kasus Gubernur Kalsel ada total 2 kepala daerah. Dengan adanya penurunan jumlah OTT, apakah bisa diartikan kalau KPK telah mampu memberantas korupsi? Negara maju itu hebat pemberantasan korupsi, terutama pencegahan itu mampu mencegah tiris, mampu mencegah rembes gitu. Lah kita mengurangi bocor aja nggak bisa gitu loh. Itu loh gambarannya begitu. Kita ini bocor, banjir gitu kan, jebol gitu. Kira-kira apa ya kan? Sudah ini posisi itu keuangan kita masuk dan keluar seperti itu, memperdagangkan pengaruh sudah gila-gilaan. Ini yang sebenarnya tugasnya KPK. Kalau dia merasa hebat mestinya di situ dia akan mencegah sehingga banyak kepala daerah yang tidak perlu ditangkap karena apa, pencegahannya bagus gitu loh. Jadi kalau jangan kemudian bangga KPK menangkap orang, justru itu menunjukkan kegagalannya karena dia tidak mampu mencegah sehingga harus menangkap orang korupsi gitu. Yang pasti saat ini, dengan barang bukti yang telah dikantongi, KPK akan segera memanggil Sabirin Nur alias Paman Birin. Jika mangkir, maka politikus Partai Golkar itu akan terancam berstatus DPO. Setelah 8 bulan puasa, KPK akhirnya melakukan OTT kepada kepala daerah di momen yang bertepatan dengan kampanye jelang pilkada. Artinya apa? Ini bisa jadi pengingat nih untuk kita warga sebagai pemilih. Jangan deh nyoblos calon pemimpin yang terlibat politik uang. Apa kabar nanti kalau benar-benar terpilih? Saya Sylvia, terima kasih sudah diskusi.